Aku anak Indonesia, aku anak Indonesia, bukan tidak berdaya. Aku anak Indonesia, tak pernah putus asa. Sampai ada yang pecahkan kita. Oh, aku anak Indonesia, aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia, bukan tidak berkarya. Aku anak Indonesia, tak pernah putus asa. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Halo semua, wah, selamat siang. Senang sekali ya saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara homeschooling campaign kita yang sudah dilaksanakan dalam 3 minggu terakhir ini ya, 3 bulan terakhir ini ya. Boleh saya bisa dapat ini dong, informasi atau chatting siapa yang sudah ikut dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah, ini pertemuan yang ketiga nih di dalam bahasan seminar online ini. Ada yang dari mana saja yang sudah ikut di dalam pertemuan sebelumnya? Ada?
yang saat ini hadir, sudah mengikuti di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya? Wah, ya. Oke, ini kayaknya masih banyak peserta yang belum masuk semua ya kayaknya ya. Oke. Oke, ada beberapa ya yang sudah ikut dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, saat ini kita akan sama-sama bertemu kembali belajar tentang apa sih tentang ini dunia homeschooling, pemahaman kita tentang homeschooling, apa yang kita perlu tahu tentang homeschooling. Saya percaya bahwa homeschooling adalah menjadi sebuah fenomena pendidikan di Indonesia yang sedang berkembang di hari-hari ini. Nah, untuk itu kita perlu banyak belajar nih bagaimana homeschooling itu dengan pemahaman yang lebih utuh, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa informasi yang mungkin teman-teman sudah yang mengikuti dalam pertemuan sebelumnya, bahwa sebaran peserta kita itu dari pertemuan awal sampai pada saat kemarin yang kedua ini ada lumayan bisa menjangkau dari berbagai pulau ya, berbagai pulau yang ada di Indonesia. Bisa disampaikan dulu mungkin gambaran yang sudah kita sama-sama bisa lihat ya. Dari mana saja sih yang sudah hadir bersama dengan kita di dalam pertemuan-pertemuannya sebelumnya. Nah, ini sebaran peserta yang sudah hadir bersama dengan kita dalam acara Zoominar atau seminar online mengenai homeschooling di dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Ada mulai dari Mentawai, Pekanbaru, Bangka, ada dari Tangerang, ada dari Jakarta, ada dari Bekasi, wow, Pekalongan, Bandung, Salatiga, Cilacap, Denpasar, ada dari Palu, ada Toraja, ada dari Toli-Toli, Balikpapan, dan Ngabang. Wow, luar biasa ya, kita bisa sukacita sekali karena ternyata ada begitu banyak daerah juga yang pengen tahu tentang bagaimana homeschooling ini. Nah, ini sebaran dari lembaga-lembaga yang sudah mengikuti di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada dari Nafiri Studi Center, ada dari GPPS, ada GBI Mekarwangi Bandung, ada Nafiri Discipleship Church, ada Gereja Katolik Katedral Santo Yosef Bangka Belitung, ada GSKI Rehoboth Jakarta, ada GMS Jakarta, GBI Sungai Yordan, ada PKBM Kingdom Pekalongan, ada GSJA Ketapang Bandung, ada GBI Tangerang, wow, ada lagi dari Saint Laurentius Alam Sutra, ada GKRI Diaspora Jakarta, ada GPK Makassar, wah, terus ada GBM Pekalongan, ada GBI Filemon Bekasi, ada GBI Lembah Pujian, ada Denpasar, GK Denpasar Bali, ada TK Inti Budi Asi Denpasar ya, GPK Father's Heart. Ada lagi dari beberapa lembaga, ada GBI Abalaf Jakarta, wow, Gereja Rumah Salatiga, GBI Rock Mentawai, GBI Shalom Cilacap, GKKD, Kingdom Bali, GBI Mon Olive Family, GBI HOJ, Jakarta Barat, GBI Ngabang Kalimantan Barat, ada GBI Palu, GBI Hor, Toli-Toli, wah, ada juga GBI Abalak Bekasi, GBI El Shaddai, HKBP, Pasir Putih, JPCC, PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa, GBI House of Joy, GBI Emporium Jakarta, GKY Greenfield Jakarta, GBI R12 cabang SM Amin Pekanbaru, ada GII, ada GBI Battle Area Salatiga. Jadi berikut adalah sebaran lembaga-lembaga ya, selain dari peserta yang hadir, mereka juga mewakili lembaga. Ada sekitar 41 lembaga yang ada bersama-sama dengan kita dalam pertemuan yang sebelumnya. Nah, dalam kesempatan ini saya percaya bahwa apa yang kita bahas juga akan memberikan sebuah wawasan yang luar biasa buat setiap kita, bahwa ini menjadi sebuah rangkaian dari homeschooling campaign dari APB, yaitu Asosiasi Pendidikan Bethel, di mana asosiasi ini ada divisi tentang
homeschooling, ya, ini memang khusus membidangi tentang homeschooling. Nah, rangkaian pertemuan kali ini adalah membuat sebuah rangkaian yang memang nanti akan berujung di dalam pesta homeschooling bersama-sama, yaitu kita pada tanggal 3 Desember 2022 di Bandung, di Mekarwangi. Nah, dalam hal tersebut, itu adalah tempat di mana kita akan menghadirkan setiap lomba-lomba yang sudah diadakan. Dari 2 bulan lalu nih, kita sudah bikin lomba. Dari lomba pidato bahasa Inggris, ada bikin film pendek, ada juga nanti cipta lagu, ada juga lomba buat desain poster, dan semuanya itu bertemakan tentang merdeka belajar. Wah, kita percaya bahwa merdeka belajar adalah sebuah semangat kita untuk membawa generasi ini untuk bisa lebih merdeka, mengekspresikan, mengembangkan potensi originalnya mereka. Ya, dan kita berharap homeschooling akan ikut berperan serta untuk menghadirkan generasi yang bisa berkarya sesuai dengan potensi terbaik yang mereka miliki. Nah, dalam campaign ini adalah kita sama-sama mau menjadi bagian di dalam gerakan Merdeka Belajar ini. Ya, jadi pastikan bahwa setiap Bapak Ibu juga bisa melibatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan lomba-lomba yang diadakan, ya, bisa dilihat dari informasi sosial medianya APB Homeschooling tentang apa sih lomba-lomba yang tersedia yang sudah berjalan itu kemarin pidato bahasa Inggris dan bikin film pendek. Nah, saat ini sedang mengumpulkan ini juga apa tuh cipta lagu, nanti ada cipta lagu. Wah, ini ada cipta lagu, ada desain poster. Wah, luar biasa ya, bahwa ini juga memberikan sebuah semangat bagi setiap kita bahwa karya-karya kreatif anak-anak bangsa ini perlu diberikan jalan untuk mereka diterima dan dilihat oleh banyak orang. Nah, homeschooling campaign ini kita sama-sama bersepakat untuk mengangkat tema Merdeka Belajar. Ya, oke. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang apa yang mau kita sama-sama bahas, kita akan dengarkan dulu beberapa video sambutan dari Ketua Sinode GBI kita, Pendeta Ruben Abi Abraham, dan Ketua APB, Asosiasi Pendidikan Bethel, dan juga Ketua bidang homeschooling di APB ini. Silakan. Tantangan Kita akan lihat kata sambutan dari video kata sambutan dari Ketua Sinode GBI kita. Shalom, saya Pendeta Ruben Adi Abraham, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kampanye dari homeschooling yang diadakan oleh Asosiasi Pendidikan Bethel, karena ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan pelayanan di gereja kita masing-masing untuk bisa menjangkau lebih banyak anak-anak di dalam bidang pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Samuel Tarigan, Direktur Asosiasi Pendidikan Bethel. Bersama ini saya mengajak dan mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti berbagai acara kampanye homeschooling oleh APB tahun 2022. Dalam rangkaian acara ini, Bapak Ibu dapat mengikuti beberapa talk show secara online untuk mengenal lebih jauh tentang homeschooling, serta memahami bagaimana program ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan sebagian anak-anak kita. Saya juga mendorong untuk para siswa-siswi homeschooling mengikuti berbagai kompetisi yang diadakan untuk menampilkan karya terbaik kalian. Saya percaya melalui kampanye homeschooling ini banyak yang akan diberkati dan kita akan belajar lebih jauh dan bisa memanfaatkan program ini untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tantangan dunia pendidikan di era digital mau tidak mau membuat orang tua, para guru, dan penyelenggara pendidikan harus membuka diri dan mengubah paradigma untuk memahami pendidikan modern di abad ke-21. Bagaimana tidak, di era yang modern ini, kerap kali kita kewalahan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Selain itu, anak-anak kita bersaing dengan robot dan teknologi canggih lainnya. Paradigma-paradigma lama masih kerap kali diterapkan untuk kids zaman now, padahal sistem tersebut belum tentu sesuai lagi untuk mereka. Setiap anak unik dan tak sama. Homeschooling menjadi salah satu jalan memenuhi kebutuhan dan potensi anak yang berbeda itu. Semangat homeschooling adalah merdeka belajar. Merdeka untuk memilih belajar dimanapun, baik di dalam rumah maupun di luar sekolah. Pendidikan homeschooling sebagai salah satu langkah alternatif mengembangkan potensi anak-anak kita. Saya Ani Pangela sebagai Koordinator Homeschooling Asosiasi Pendidikan Bethel mengajak para orang tua, para pendidik, dan penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia untuk mengikuti acara homeschooling campaign dari bulan Agustus sampai Desember 2022 dengan aneka acara antara lain online talk show dengan para tokoh dan penyelenggara pendidikan homeschooling serta lomba bakat anak homeschooling. Dan puncak acara 3 Desember 2022 di Gedung Stairway Kota Bandung. Salam homeschooling, mari kita siapkan anak-anak kita menghadapi tantangan ke depan. Wow, kita sudah sama-sama mendengarkan video sambutan dari orang-orang hebat yang punya hati dalam dunia pendidikan. Ya, dua pertemuan terakhir yang lalu bicara tentang bagaimana profil lulusan homeschooling. Bulan lalu bicara tentang bagaimana kemampuan sosialisasi anak-anak homeschooling, di mana dalam topik itu dibahas bahwa ternyata anak-anak homeschooling ketika mereka melewati proses didikan yang baik dan benar itu tidak punya kendala, tidak mengalami kendala dalam kemampuan sosialisasinya mereka. Nah, ada banyak hal yang kita sama-sama belajar dalam pertemuan kemarin yang saya sendiri yang membawakannya, di mana setiap anak itu memiliki dua hal yang penting dalam membangun sebuah kemampuan sosialisasi, yaitu bagaimana mereka punya konsep diri yang positif. Mereka harus punya rasa aman dan nyaman dengan dirinya. Maka itu akan memberikan sebuah kemampuan terhadap mereka untuk bersosialisasi. Dan yang kedua, di mana mereka punya kecerdasan, skill untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi mereka. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik yang kayaknya nih para pelaku homeschooler ini akan sangat membutuhkan informasi ini. Di mana kita akan membahas tentang bagaimana homeschooling dalam sistem pendidikan di Indonesia. Karena akhirnya kan setiap orang akan bertanya-tanya, ini sebenarnya legalitasnya gimana sih? Status anak homeschooling ke depannya gimana? Apakah pemerintah memberikan pengakuan? Apakah pemerintah memberikan sebuah perlakuan yang sama terhadap para lulusan homeschooling? Nah, siapa yang akan membahas semua ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang yang sangat-sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Eli Sudyapermana MPD, yang sudah banyak malang melintang di dalam urusan pendidikan di Indonesia dalam struktur pemerintahan. Untuk itu, kita akan sama-sama sambut dengan berikan aplaus virtualnya untuk Bapak Dr. Eli Sudyapermana MPD untuk sama-sama hadir bersama dengan kita. Waktu dan tempat, profilnya akan sama-sama kita dengar dari seorang yang luar biasa ini. Silakan Pak Eli. Terima kasih Pak Sandi, Bu Ani, Ibu-Bapak sekalian, selamat siang, salam bahagia buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbincang bersama-sama dalam forum yang baik ini. Pak Sandi, nanti tayangannya dibantu Pak Sandi ya? Ya Pak, nanti ada ini
tim kami yang akan menyiapkan slide PowerPoint-nya. Silahkan. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa menstimulasi kita semua untuk memikirkan bagaimana anak-anak sekolah rumah ini memiliki keberlanjutan pendidikan ya dalam situasi sekarang dan yang akan datang. Itu saya kira pokok pikiran yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada nanti hal-hal yang saya kira menjadi pertanyaan, mungkin nanti kita dialogkan bersama-sama. Baik. Slide-nya mau mulai tayangkan, Pak? Ya. Jadi saya diminta bicara ini bagaimana sekolah rumah ini salah ketik, harusnya sekolah rumah itu disatukan katanya. Jadi terjemahan dari homeschooling walaupun di KBBI-nya belum ada, tapi ini kesepakatan saja itu. Kalau sekolah rumah terpisah katanya lain mananya. Mohon maaf. Ya lanjut, saya sendiri dosen di Prodi Pendidikan Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan alhamdulillah mendapatkan tugas yang cukup beragam. Jadi saya sendiri jadi dosen sejak tahun 87, sudah 35 tahun. Tetapi perjalanannya kemudian saya di Dinas Kota Bandung selama 5 tahun dan kemudian di Kementerian 7 tahun dan memimpin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 5 tahun. Hari ini masih ikut berkontribusi untuk mengisi beberapa pemikiran di Reformasi Pendidikan Indonesia dan secara khusus di sekolah rumah kebetulan memang pemerintah ini untuk kedua kali tahun 2021 sebetulnya melalui BSNP kita sudah mengajukan rancangan menteri dengan naskah akademiknya tentang standar sekolah rumah, tetapi kemudian BSNP-nya dilembur oleh kementerian, oleh pemerintah dan sekarang diambil alih langsung oleh pemerintah, sedang berjalan sehingga nanti saya akan ditanya saya kira apa yang sedang didiskusikan belum menjadi sebuah norma hukum gitu ya ke depan dari berbagai aspirasi. Saya diminta untuk memimpin tim itu. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa punya peraturan menteri baru terkait dengan standar sekolah rumah dan tata kelolanya. Saya juga berperan di bidang pengembangan kurikulum, khususnya di pendidikan kesetaraan. Bidang saya itu, kemudian di pendidikan anak usia dini juga, tapi khususnya di bidang kebijakannya, untuk standar pelayanan minimal. Dan di Jawa Barat, saya diminta Pak Gubernur untuk ikut berperan menjadi tim pendamping program unggulan beliau, khususnya di bidang pendidikan di Dinas Pendidikan, dan juga menggerakkan kelompok kerja Bunda PAUD untuk mendampingi Bunda PAUD, Bu Atalia, di dalam perannya mendorong masyarakat agar sejak dini sudah mulai memberikan stimulasi-stimulasi bagi anak-anaknya. Saya kira itu dan kita mulai dengan izin sebentar, saya ini ada pintu terbuka kayaknya nih. Iya, nanti kita juga akan ada kesempatan diskusi atau tanya jawab ya. Jadi dalam nanti ada momennya, kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan bisa menuliskan catatan pertanyaannya. Karena waktu kita tidak panjang, kita hanya akan berakhir di jam 13.00. Jadi mohon supaya bisa menggunakan waktu dengan efektif sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab dengan baik. Silakan. Silakan dilanjut Pak Eli. Ya, dilanjut. Slide berikut.
saya bicara kondisi existing ya, kita punya PP 17 tentang pengelolaan proses perubahan seperti Ibu Bapak ketahui, ramai di medsos di mana-mana, rencana undang-undangnya sedang banyak dibicarakan. Apa isinya? Lanjut. Lanjut ya. Undang-undang kita menganut satu sistem, satu kesatuan sistem pendidikan nasional yang terdiri dari jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, di jalur pendidikan ini, jalur pendidikan ini yang itu antara lain melalui tadi ada PKBM saya kira yang berpartisipasi. Dan kemudian ada jalur pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Kemudian sistem pendidikan kita ini diselenggarakan dengan sistem terbuka, baik melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Jadi apa yang disebut dengan sistem terbuka, di penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa pendidikan kita ini diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan jalur pendidikan. Multi-entry exit. Jadi sebetulnya secara sistem menurut undang-undang ini orang boleh keluar masuk, misalnya masuknya di sekolah formal, kelas 3 karena ikut pindah orang tuanya bekerja di pedalaman, sebuah perusahaan tidak ada sekolah, mungkin dia pindah ke informal, di rumah, sekolah rumah, mungkin nanti pindah lagi ke kota, nggak mau sekolah, pindah ke PKBM. Itu menurut undang-undang ini dimungkinkan. Walaupun kenyataannya kesulitan terjadi karena memang secara umum orang mainstream masih berpikir sekolah. Orang sekolahan itu seperti kita ini yang output sekolahan itu sering melihat orang di luar sekolah itu miring gitu. Masa sih bisa pinter gitu? Cuma datang ke PKBM seminggu 2 kali gitu. Masa sih bisa pinter gitu? Cuma belajar di rumah gitu. Karena kitanya nggak punya pengalaman itu. Tapi kalau ibu bapak yang punya pengalaman jadi homeschooler, pasti beda. Nah, karena mayoritas kita adalah lulusan sekolah, sehingga kita memandang non formal informal ini ya istilah teman-teman itu kelas 2 atau kelas sekian lah dalam pendidikan. Nah, padahal sistem kita itu memberikan ruang itu. Nah, apa yang disebut dengan multi makna itu berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian dengan berbagai cakupan hidup. Jadi sebetulnya bukan hanya karena merdeka belajar, kita tidak berorientasi hanya pada intelektual setelah tidak ada UN. Sejak tahun 2003, sejak undang-undang ini diundangkan, pendidikan kita itu cita-citanya seperti itu. Gitu. Jadi makanya saya selalu bilang, ini bengkoknya di mana gitu. Tadi diimplementasi karena orang pengalamannya sekolah, jadi ngatur pendidikan itu seperti sekolah yang dia alami gitu. Oh saya dari SD sampai perguruan tinggi diceramahi terus sama guru sama dosen. Jadi yang pendidikan itu adalah ceramah dari seorang guru terhadap anak gitu. Akhirnya gitu. Padahal undang-undang kita tidak begitu gitu ya. Gitu ya. Jadi saya kira jelas betul. Nah, di pendidikan informal ini tentu saja disebut di dalam pasal 27-nya lanjut, pendidikan informal itu adalah pendidikan yang dilakukan dalam keluarga dan lingkungan. Nah ini pasal 27-nya di undang-undang yang ini. Sehingga kalau homeschooling itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga, sesungguhnya secara definisi masuk pada kategori jalur pendidikan informal. Karena jalur informal adalah yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Gitu. Ya, jadi sananya gurunya siapa itu gitu. Mau orang tuanya sendiri, apa biaya mau bermitra dengan yang lain. Jadi sebetulnya itu definisi. Nah, yang menarik di ayat 2-nya disebut hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maksudnya adalah hasil pendidikan di jalur informal karena ayat 1 sedang bicara informal. Diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal. Kapan? Setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional. Jadi
sesungguhnya pemerintah melalui undang-undang ini mendudukan prosesnya boleh berbeda, boleh dengan informal, selama Anda sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dan teruji sudah mencapai standar nasional yang ditetapkan, nggak ada masalah. Jadi secara norma nggak ada masalah. Tapi kenapa ada masalah di lapangan ya? Kalau saya melihatnya tadi, balik lagi kita ini tidak punya pengalaman. Para birokrat pendidikan tidak punya pengalaman ikut informal terus diakui gitu. Sehingga curiga. Nah, tapi ini kan pikiran dari para pemikir di dunia pendidikan. Memang pendidikan itu termasuk Ki Hajar Dewantara yang sekarang selalu dikemukakan di dalam konteks Merdeka Belajar. Kan jelas menyebutkan bahwa ada tripusat pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan. Jadi sebetulnya jalur ini sejalan dengan pikiran Ki Hajar Dewantara yang memang menjadi sosoknya tokoh pendidikan nasional. Nah, amanat dari undang-undang ini disebut ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, makanya kita lihat yang berikutnya, slide berikut, maka turunlah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan. Sebagai tindak lanjut, dia menegaskan di ayat 1, hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non formal setelah melalui ujian. Ini sama dengan pasal dasar. Oleh siapa? Oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Jadi waktu saya menjadi kepala dinas di Kota Bandung, ditanya teman-teman, kenapa di Bandung bisa apa? Ya, saya menggunakan pasal ini karena di sini dibolehkan ada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah, wali kota membuat peraturan wali kota yang menunjuk SKB sebagai assessment center untuk melakukan ujian. Walaupun pusat terus menggiring sekolah rumah ini masuk PKBM gitu. Ujian kesetaraan. Jadi ya udah kuat-kuatan pusat otonomi daerah ini masih terjadi. Nah, padahal di sini di pasal 117 ini di ayat 2.2 disebut uji kesetaraan yang diatur dengan peraturan menteri untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan pasal 115. Pasal 115 itu apa? Nah, itu yang nanti turun sebetulnya adalah ujian kesetaraan bagi peserta pendidikan informal yang ikut ujian pendidikan kesetaraan di non formal. Gitu. Ayat 115-nya. Tapi ayat 117 mengamanatkan perlu ada uji kesetaraan yang diatur oleh peraturan menteri di luar itu. Nah, ini yang tidak terjadi sebetulnya. Karena nanti kalau kita lihat di Permen 129 itu hanya mengatur yang sesuai dengan pasal 115 di mana hasil pendidikan informal ini mengikuti ujian kesetaraan pada pendidikan non formal. Nah, jadi ada kebuntuan di sini gitu ya di dalam pengaturan pemerintah sehingga kemudian terjadilah fenomena yang seperti sekarang para pesekolah rumah itu lalu kemudian lahirlah PKBM homeschooling tadi saya lihat juga di peserta ada karena memang nanti di 129 itu informalnya juga tidak dituntaskan. Lanjut. Slide berikut. Nah, pokok pikiran yang ingin kita sampaikan sebetulnya adalah bahwa dimanapun secara teoritis di beberapa negara dan beberapa ahli, inti yang bisa diambil kesamaannya adalah sekolah rumah itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Nah, oleh karena itu, dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, dia dikategorikan sebagai bagian dari pendidikan informal. Jadi kalau sekarang ada PKBM homeschooling itu di non formal, nah homeschooling itu hanya sekedar nama sebetulnya, bukan esensi gitu kan. Karena esensinya sekolah rumah itu adalah berbasis keluarga dan dia informal. Nah, masalahnya adalah tadi yang saya sampaikan, amanat ujian sesuai dengan SNP yang di pasal 27 Undang-Undang Siknas, kemudian di PP 17 pasal 117 yang ditindaklanjuti dengan Permendikbud 129, nah, diamanahkan anak pesekolah rumah ikut ujian pendidikan kesetaraan non formal gitu. Nah, di sini lalu kemudian banyak pertanyaan akhirnya kenapa
kami homeschooling kok harus kesetaraan. Uji kesetaraan itu ada dua, ada uji kesetaraan untuk yang non formal, ada uji kesetaraan untuk para orang yang menempuh pendidikan informal. Nah, di sini kebuntuannya dan menjadi problem, kemudian di Permen 129 muncul istilah kategori. Ada sekolah rumah tunggal. Nah, ini yang sebetulnya yang sejatinya sekolah rumah itu yang tunggal. Karena sekolah rumah itu adalah orang tua yang mendidik anaknya di rumah. Artinya berbasis keluarga. Di rumah bukan berarti harus selalu di rumah, tapi berbasis keluarga. Karena boleh saja keluar rumah gitu ya, ambil jalan-jalan atau mungkin bermitra dengan bimbingan belajar atau bermitra dengan komunitas dan lain-lain gitu ya. Tapi esensinya adalah bahwa pendidikan anak-anak betul-betul dalam tanggung jawab orang tua. Jadi kalau nanti misalnya dikaitkan dengan program wajib belajar di Republik ini, di mana setiap individu anak itu wajib mengikuti pendidikan dasar sampai jenjang SMP atau setara SMP, maka para sekolah rumah ini adalah tanggung jawabnya orang tua. Tapi kalau tidak di sekolah rumah, itu tanggung jawabnya pemerintah melalui paket A, paket B kalau di non formal, atau melalui SD dan SMP di sekolah. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian ada kerancuan sehingga teman-teman para sekolah rumah banyak yang kemudian meminta meninjau kembali Permendikbud 129 karena sekolah rumah, majemuk dan komunitas itu sungguhnya tidak dikenal. Ya sekolah rumah gitu. Artinya sekolah rumah itu adalah individu keluarga, gitu. Anak dan di dalam satu keluarga. Nah, Permen 129 ini memang pada akhirnya mendorong agar komunitas sekolah rumah itu menjadi kelompok belajar, di mana kelompok belajar ini adalah satuan pendidikan non formal. Tapi lagi-lagi dalam kebijakan perjalanan karena kemandirian kelompok belajar itu dianggap tidak stabil, maka diarahkanlah kepada PKBM. Nah, memang di pasal 26 undang-undang ini disebut satuan pendidikan non formal itu banyak bentuknya, antara lain ada kelompok belajar, ada PKBM. Jadi bukan hanya satu-satunya PKBM, tapi dalam satu masa kebijakan menegaskan hanya PKBM gitu. Nah, ini juga pemaksaan yang sesungguhnya bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Sisdiknas. Sekarang undang-undang mengatakan satuan PNF itu banyak. Bahkan disebut lembaga kursus juga boleh bisa menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, bukan hanya PKBM. Jadi lembaga kursus boleh, kelompok belajar boleh, majelis taklim boleh, dan kelompok-kelompok lainnya. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang dari kondisi seperti itu terjadilah kemudian dinamika yang kebetulan ada momentum juga Merdeka Belajar, di mana sekolah sendiri lebih diorientasikan pada belajar hal-hal yang esensial, membuat waktu ruang bagi anak-anak yang lebih memungkinkan anak tumbuh kembang lebih baik, lebih fleksibel gitu. Maka muncul lagi isu mengenai sekolah rumah ini agar esensinya yang lebih fleksibel, lebih sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga itu mendapat perlindungan dari pemerintah. Nah, di PP 57 sebagai pengganti PP sebelumnya tentang standar nasional, dilanjut slide-nya, disebutkan bahwa peserta didik pendidikan informal itu bisa memperoleh ijazah setelah mengikuti ujian kesetaraan pada satuan pendidikan yang terakreditasi. Lanjut slide-nya. Jadi undang-undang ini tadinya ada PP 19, kemudian menjadi PP 36 tentang standar nasional, itu sudah diperbaharui pada PP 57. Ini ada yang kelewat atau memang lupa ya, saya tidak diikuti. Di PP 57 ini disebut gitu bahwa pendidikan informal itu bisa memperoleh ijazah setelah nanti dilihat jadi pasal 53 PP 57 bisa di-download itu. PP 57 tentang standar nasional pasal 53 menyebut bahwa peserta didik pendidikan informal, artinya kalau sepakat tadi sekolah rumah adalah bagian dari informal, maka sekolah rumah itu adalah dapat memperoleh ijazah setelah mengikuti ujian
kesetaraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, beriringan dengan perubahan standar itu, pemerintah juga melakukan perubahan-perubahan dalam beberapa standar yang pokok yang terkait dengan kurikulum. Pertama adalah standar kompetensi lulusan, lebih fokus pada bagaimana kita memberdayakan potensi anak-anak kita sebagai pelajar Pancasila. Jadi dengan 6 dimensi pokok, dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaikan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, gitu ya. Lebih fokus ke sana. Jadi bagaimana menyeimbangkan kembali, menegaskan kembali tujuan pendidikan nasional sebetulnya, yang dimana pendidikan kita tidak hanya menekankan pada aspek intelektualitas yang pernah merajai ya ketika zaman UN ya, itu yang lulus intelek masing-masing minat bakat itu seringkali terpinggirkan. Nah, melalui ini pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa setiap anak tentu berkembang dengan potensinya dan dia tentu akan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, turunan berikut di Permendikbud nomor 7 ini tentang standar isi, mengenai muatan isi, yang lebih praktis orang melihatnya mata pelajaran. Padahal sebenarnya bukan mata pelajaran dulu lahirnya, adalah muatan isinya. Karena boleh jadi bisa mata pelajaran, bentuknya bisa jadi bukan. Gitu ya. Jadi ini lebih esensial. Gitu. Jadi kalau dulu KI, KD, KD-nya kemudian sangat terurai di masing-masing, diambil yang lebih esensial. Apa maknanya? Karena supaya banyak ruang waktu anak-anak, bukan hanya untuk mengenali konsep-konsep teoritik saja, tapi banyak untuk berkembang. Makanya nanti ada kebijakan berikutnya di dalam operasional kurikulum merdeka itu, ada yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi menuju penguatan profil pelajar Pancasila ini, di struktur kurikulum sekolah yang sekarang diamanatkan harus menyediakan waktu 20-30% untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Dan proyek penguatan pelajar Pancasila tidak boleh dikaitkan dengan muatan standar isi. Beda dengan pembelajaran tematik. Kalau tematik biasanya kalau kita misalnya studi tour ke Jogja, nanti ke mana? Ke Borobudur. Nah ini Borobudur ini kaitannya dengan apa? Dengan pelajaran sejarah. Nanti ke mana? Ke Malioboro, nanti dengan pelajaran apa? Nah di proyek penguatan pelajar Pancasila tidak harus dikaitkan dengan materi. Yang kedua, kegiatannya harus dilakukan di luar sekolah. Karena memang yang ingin diberi ruang adalah pertumbuhan dan perkembangan anak supaya dia bisa lebih apresiatif terhadap berbagai keadaan di luar sekolah. Kemudian Permen 16 tentang standar proses juga menegaskan proses-proses yang pilihan bentuknya lebih fleksibel. Jadi kalau selama ini kan seolah-olah yang benar itu adalah guru mengejar KKM gitu. Makanya rata-rata ceramah aja dari pagi sampai supaya bukunya habis gitu, buku kurikulumnya habis sampai KKM-nya sudah tercapai gitu. Nah, sekarang lebih kepada bagaimana proses-proses yang menstimulasi anak-anak. Jadi sesungguhnya apa yang didambakan oleh para orang tua yang melakukan sekolah rumah yang dulu merasa beberapa kelompok terganggu dengan cara-cara sekolah, sebenarnya sekarang dengan perubahan sekolah mestinya juga bisa terakomodir hal-hal yang baik. Termasuk di standar penilaian. Penilaiannya lebih inklusif, lebih bisa menjadikan anak-anak kita terdorong untuk belajar lebih baik. Lanjut, Pak. Slide berikut. Nah, kami sekarang sedang mendiskusikan beberapa rekomendasi perubahan dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, bahwa pemerintah memiliki kekosongan hukum untuk melindungi para pesekolah rumah yang khusus sampai tuntas di jalur informal. Karena kalau penyelenggaraan sekolah rumahnya sih terlindungi dengan PP 129. Tetapi ketika mau ujian, itu mereka diarahkan ke non-formal. Nah ini yang kemudian kita coba perjuangkan sekarang dengan beberapa perubahan peraturan yang ada. Kita meminta untuk menyelaraskan PP 129 ini, tapi kita harus berterima kasih pada Permendikbud 129 karena satu-satunya produk hukum yang pertama kali yang memberi payung hukum
Oleh karena itu kita juga harus berterima kasih pada Permen ini, walaupun Permen ini tadi ada kesan mengaburkan esensi sekolah rumah dengan lahirnya ada komunitas, ada majemuk gitu. Nah ini yang kemudian menjadi bagian dari jalur pendidikan non formal ujiannya. Nah ini dianggap mengaburkan gitu. Kemudian kita juga mengarahkan ingin supaya pelaku sekolah rumah ini betul-betul menjadi peserta didik dan peserta ujian pada pendidikan yang informal, yang selama ini lebih diarahkan kepada yang non formal. Nah jadi esensinya yang sedang kita upayakan di advokasi yang kita lakukan ini sudah 4 kali pertemuan tim pemerintah dengan tim independen yang saya pimpin, dan ada teman-teman juga dari komunitas pelaku sekolah rumah, termasuk juga dari perkumpulan dan asosiasi. Insya Allah besok Senin malam saya diundang untuk menyampaikan progresnya di hadapan para eselon 1 Kementerian Pendidikan, apa gagasan-gagasan yang sudah kita tuangkan dalam usulan itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada respon yang positif sehingga para pelaku sekolah rumah lurus lah gitu dari niatnya. Jadi dari mulai dia mendidik, membimbing, membelajarkan sampai kepada ujiannya dalam situasi yang sudah teratur dalam sistem yang informal. Lanjut. Ya, itu Bapak Ibu sekalian saya kira pokok pikiran yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam sistem yang ada sebetulnya sudah terlindungi, terwadahi, tetapi secara operasional penyelenggaraan itu memang memiliki kebuntuan sehingga kemudian ketika mau berijazah dibelokkan harus ikut di pendidikan non formal. Di sini yang menjadi trouble, ada beberapa masalah ya. Ada keluhan-keluhan dari para pesekolah rumah kemudian merasa direpotkan karena harus memenuhi syarat-syarat non formal. Misalnya mau ujian harus bikin rapot dari kelas 1 padahal selama ini tidak ada rapot yang seperti yang dimintakan oleh kesetaraan. Yang kedua juga mungkin ada ekses-ekses dari sisi keuangan di mana tentu masuk kepada, kalau teman-teman PKBM istilahnya enak aja gitu, mau ujian masuk ke gue gitu, yang lain juga dari awal gitu. Jadi memang namanya masuk ke jalur orang lain, ke rumah orang lain pasti ada masalah gitu. Oleh karena itu yang kita perjuangkan intinya di perubahan sekarang adalah supaya jalur masing-masing itu sampai tuntas gitu. Sekolah, kalau masuk ke sekolah tuntas, ujian sekolah selesai, lulus. Masuk ke non formal PKBM lulus selesai gitu. Informal juga tuntas melalui informal gitu, kira-kira gitu yang mau kita coba perjuangkan, termasuk juga aksesnya diharapkan nanti akan sangat bisa memahami perbedaan esensi PKBM dan sekolah rumah. Sekolah rumah berbasis keluarga, PKBM berbasis masyarakat. Ini sesuatu yang berbeda gitu. Jadi saya suka ketawa kalau tadi PKBM homeschooling ini gimana ya interpretasi akademiknya gitu kan kira-kira. Sementara PKBM itu pendidikan yang berbasis masyarakat, sementara homeschooling adalah berbasis keluarga. Nah ini memang keluarga adalah bagian dari masyarakat, tapi kan individual sifatnya. Kalau di PKBM kan komunitas gitu. Nah ini penting untuk kita maknai sama-sama supaya kalau orang lain memandang, dan kita sekarang terbuka ya, bisa dilihat oleh orang Amerika, orang mana, kalau ngomong homeschooling ya satu pandangan gitulah, dengan pandang paling-paling ada perbedaan pandangan itu tetap dalam koridor satu jalur gitu. Jangan sampai orang jadi bingung, ini PKBM homeschooling itu apa ya? Keluarga atau komunitas gitu. Nah, gitu kayak gitu. Nah, mudah-mudahan itu nanti. Tapi ya saya paham gitu bahwa karena teman-teman itu pelaku sekolah rumah, karena diharuskan ke PKBM ya biarlah namanya jadi 2 aja gitu, dijatuhkan. Secara nama jadi PKBM homeschooling supaya keharusan dari pemerintah ikut PKBM masuk, nama diri sebagai pelaku homeschooling juga masuk gitu kan gitu. Tapi kalau dibaca seorang akademik jadi bingung. Ini apa ya PKBM homeschooling itu? Ya PKBM yang isinya para pesekolah rumah atau diselenggarakan oleh pesekolah rumah karena mereka keadaannya seperti itu. Kalau saya menjawabnya biasanya begitu. Tapi kalau nanti yang risetnya dari Amerika misalnya, wah ada tipe baru ya di sekolah rumah begini, itu kan jadi lain lagi. Itu barangkali Pak Sandi, Ibu Bapak sekalian sebagai stimulasi saja untuk mudah-mudahan punya waktu kita untuk mendialogkan ini. Terima kasih. Iya, wow. Terima kasih ya Pak Eli untuk paparannya.
Saya sih melihat bahwa ternyata di dalam hal ini dari pihak pemerintah juga sangat concern ya untuk bisa memberikan sebuah pijakan hukum buat setiap jalur pendidikan yang dipilih oleh masyarakat ya. Dan memang perlu melihat garis perbedaannya, formal seperti apa, non formal seperti apa, dan informal seperti apa. Dan ini yang sedang diperjuangkan ya Pak Eli ya, bahwa jadi akhirnya jalur masing-masing itu sampai tuntas gitu. Dan saat ini memang homeschooling hanya diakui eksistensinya, namun ininya legalitasnya belum tuntas gitu ya, sehingga akhirnya mau nggak mau mengkol, hanya belok ke non formal. Karena istilahnya kan orang tua juga perlu memastikan bahwa anak saya kalau homeschooling SD, SMP-nya mau masuk ke formal, gimana kalau nggak ada pengakuan legalitas yang bisa jadi pegangan buat formal menerima anak homeschooling ini. Mungkin itu yang jadi dilematis ya selama ini. Dan bersyukur sekali kalau ini sedang diperjuangkan, karena istilahnya itu tandanya bahwa memang pemerintah sedang memikirkan juga hal tersebut ya. Bagaimana supaya setiap anak-anak kita tuh kaya dengan pilihan pendidikannya, tidak hanya dikotakan hanya satu pilihan. Dengan apa yang ada sekarang, kita melihat bahwa ini kita sudah diberikan ini loh alternatif bagaimana homeschooling ini homeschooling menjadi salah satu pilihan, bukan alternatif buangan dari nggak bisa di formal, homeschooling saja, enggak begitu gitu. Tapi itu memang dalam kesadaran jalur ini dipilih oleh orang tua dan anak-anak. Ya mungkin saat ini kita akan buka ya kesempatan untuk para teman-teman yang sudah hadir dalam forum ini untuk bisa bertanya langsung nih sama Pak Eli tentang bagaimana eksistensi homeschooling, legalitas yang lebih jauh, mungkin dilematis yang dihadapi di lapangan seperti apa. Silakan, kesempatan boleh bertanya saat ini. Bisa menyampaikan langsung ya, kalau bisa langsung lebih bagus, kalau enggak melalui chatting boleh, nanti kita akan bacakan pertanyaannya yang disampaikan melalui chatting, atau bisa langsung. Silakan, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari paparan tadi, sebenarnya Pak, kalau dicermati, Merdeka Belajar itu cita-cita undang-undang sebenarnya Pak, yang sebenarnya diterjemahkan dengan Merdeka Belajar ya. Yang ya, memang keberanian Mas Nadiem untuk mengaktualisasikan gitu dengan ya, betul. Ya. Sama, jadi mengenai kurikulum nanti bisa dilihat jadi di undang-undang di pasal tentang kurikulum itu, undang-undang sejak 2003 amanatnya adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu punya kewenangannya hanya kerangka dasar dan struktur. Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi hanya rambu-rambu yang sama se-Indonesianya apa, yang itu yang disebut standar nasional. Nah, selama ini kita sampai format-formatnya diseragamkan dari Jakarta, karena sebetulnya ya kalau di dalam dunia hukum termasuk pelanggaran sebetulnya sih ya selama ini. Iya, jadi memang sebenarnya kan sekarang kita ngelihat bahwa penyeragaman itu sudah mulai di ini apa ya, dilepasin dari sistem ini ya. Hanya pada yang esensi saja yang diinikan ya. Betul. Kan nggak mungkin orang Papua, orang NTT harus sama gitu. Iya. Ada yang sama-sama bangsa Indonesia, jadi harus belajar Pancasila, belajar bahasa Indonesia kan gitu. Ya, betul. Tapi geografinya sesuatu yang berbeda gitu kan gitu. Betul. Dan homeschooling ini kan lahirnya sebetulnya kan ingin gitu. Anaknya Pak Sandi ini misalnya, saya tuh kelihatannya mau jadi atlet poli nih anaknya gitu. Iya. Jadi mereka jadi apa gitu. Betul. Jadi dia nggak perlu ngabisin energi, waktu dan resource yang ada untuk belajar sesuatu hal yang tidak relate dengan potensinya ya. Ya. Nah, betul. Ini Pak, ada pertanyaan dari yang ini saat ini hadir, Oke ya.
Silahkan bisa di spotlight ya untuk bisa bertanya langsung nih. Ya, maaf saya tidak nyalakan cam karena sinyal. Saya khawatirnya malah tidak terkonek, saya terpental keluar. Gak apa-apa, silahkan Bu. Ya, saya mau bertanya begini, apakah sekolah rumah atau PKBM itu tidak boleh menerima murid usia sekolah? Karena seperti ini, beberapa tahun yang lalu ketika saya mengajukan pengurusan izin ke Dinas Pendidikan oleh bagian PLS, itu saya dibilang begini, Ibu tidak boleh menerima murid usia sekolah. Jadi kalau misalkan itu saya kan mengajukan untuk jenjang SD waktu itu, tidak boleh menerima anak usia sekolah 7 sampai 12 tahun. Bolehnya menerima anak yang usianya udah lewat, jadi 15 tahun ke atas untuk jenjang SD. Seperti itu. Jadi saya ini bingung. Saya pernah membaca undang-undang atau peraturan yang tadi Pak Eli juga paparkan, juga sampaikan di depan tadi. Saya sampai tunjukkan itu, saya download, saya print, saya tunjukkan, dia tetap ngotot gitu. Dia bilang nggak bisa, Ibu nggak bisa. Seperti itu. Mohon pencerahannya Pak Eli. Terima kasih. Iya. Kasih, Bu Okta. Ya itulah di kita seringkali ada oknum-oknum aparatur itu yang berperilakunya berdasarkan persepsi diri, bukan berdasarkan norma gitu. Jadi banyak. Jadi waktu saya menganggap teman-teman di Bandung kondusif homeschooling, saya banyak ditanya orang, kenapa di Bandung bisa? Ya saya pegang undang-undang yang sama, pegang PP yang sama. Tapi di beberapa teman-teman yang lain ya tetap seperti itu. Ya nggak bisa lah, nggak kelihatan katanya nanti di rumah belajarnya gimana. Karena ya saya saja kan produk sekolah gitu. Orang yang pakomnya cuma satu, nggak bisa mikir yang lain itu, ya namanya belajar itu kan harus kelihatan. Absennya harus ada, ruangannya harus ada, gurunya harus ada. Kan latar belakangnya begitu gitu. Jadi oleh karena itu kita perlu membantu, dan sekarang termasuk desakan dalam advokasi kita juga, kalau nanti norma sudah tersusun yang baru, sosialisasi kepada pemerintah daerah itu menjadi agenda yang sangat penting. Seringkali di daerah itu apalagi terjadi perubahan orangnya agak sering juga ya, Bu. Jadi nanti kabinnya baru, terus kabinnya itu pindahan dari apa, nggak ngerti. Jadi kalau ibunya baca undang-undang, baca PP, terus pejabatnya enggak, ya kayak begitu akhirnya. Cara yang paling gampang biasanya berkomunikasi dengan daerah lain yang sukses, nah, biar nanti mereka sesama ketemu, misalnya kalau di Jawa Barat, nanti dengan dinas yang lain di kabupaten lain, kan nanti di antara mereka ketemu gitu. Biasanya terjadi dialog. Atau disampaikan ke teman-teman di pusat, supaya ini dijadikan bahan pertimbangan oleh pusat untuk melakukan pembinaan kabupaten kota. Memang keluhan yang paling banyak sebetulnya adalah kesulitan mentransformasi pemikiran teman-teman di daerah. Karena penggantian orang dan juga termasuk itu tadi, kekeh dengan pendapatnya tanpa memperhatikan aturan yang ada. Kalau saran Pak Eli gimana Pak? Saya sih setelah kejadian itu, saya ini menunggu ibu tersebut lengser atau diganti. Saran Pak Eli gimana Pak? Iya, kalau bisa dibicarakan dengan pihak-pihak di luar ibu itu ya, siapa tahu ada. Biasanya kan sebagai teamwork di dinas pendidikan adalah yang sudah melek, atau mungkin ada akademisi yang bisa diajak ngobrol untuk bisa berdialog gitu ya. Kan kita ini masih banyak birokrasi di bawah itu yang selalu melihat kalau berhubungan dengan rakyat itu bawahannya gitu. Bukan yang harus dilayani. Sehingga ya kamu itu terserah saya, kalau menurut saya jangan. Tapi yang jelas saya kira Ibu sudah mempelajari banyak, tidak ada aturan yang mengatur batasan usia. Kecuali sekolah. Kalau sekolah diatur, SD itu 7-12, SMP itu 13-15, nah, nanti SMA-nya 16-18, boleh sampai
tidak naik kelas 2 kali sehingga maksimal di 21 tahun. Itu memang diatur. Tapi kalau non formal informal itu kan disebut pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti. Jadi pengganti itu justru bagi mereka yang tidak akses terhadap formal. Akses itu bukan hanya geografis, ekonomis, tapi juga pilihan. Gitu. Saya tidak memilih cara itu. Gitu. Nah itu memang masih perlu perjuangan, Bu. Tapi nanti saya kira berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah sukses supaya ada cerita lain lah. Gitu. Ya Ibu bagus, sabar gitu. Jadi menunggu lengser aja Ibu itunya gitu. Iya, terima kasih Pak Eli. Ya. Semoga setelah pergantian itu yang memang penggantinya yang open minded ya. Kalau ternyata pergantian tidak open minded, balik lagi menunggu lagi. Tapi memang ini tantangan ya, Pak ya, tantangan di dalam birokrasi kita bahwa memang visi dari atas ke bawah ini perlu terkomunikasi secara berkesinambungan sehingga setiap orang-orang di lapangan juga memahami gitu apa yang dipahami oleh pusat ya. Ini juga menjadi sementara kita pelaksana atau praktisi berurusannya dengan birokrat yang ada di lapangan ini yang sehari-hari kita harus bertemu dengan teman-teman di kedinasan khususnya bidang pendidikan dan memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kita memberikan sebuah upaya untuk akhirnya yang diamanatkan undang-undang tadi diperlakukan setara, diperlakukan sama itu memang jadi kenyataan buat kita semua. Ya semoga ini menjadi sebuah harapan di mana kita juga sudah melihat bagaimana Pak Eli dengan tim sedang memperjuangkan itu semua dan tetap percaya bahwa ada hal baik di dalam setiap proses yang sedang dikerjakan saat ini. Nah, waktu kita sudah mau selesai, jadi kita percaya bahwa pembahasan ini juga memberikan sebuah gambaran paling tidak bahwa pemerintah sedang mau mewujudkan, berupaya untuk mewujudkan cita-cita amanat undang-undang untuk anak-anak kita dalam memperoleh pendidikan yang layak dan merupakan hak mereka untuk menerima pendidikan itu. Entahkah itu sedang berproses ya, kita bisa melihat kita sedang berproses menuju cita-cita bangsa ini. Dan kita harus berperan aktif, kita harus sama-sama terlibat untuk mewujudkan cita-cita ini bersama, karena ini bukan tanggung jawab hanya dari sisi pemerintah, tapi kita sebagai warga negara juga perlu untuk berperan aktif di dalamnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya akan sampaikan dulu ya beberapa pengumuman untuk kita semua. Terima kasih Pak Eli, kita berikan aplaus untuk paparannya. Terima kasih untuk kesediaannya berbagi buat setiap kita. Kita boleh merasakan bahwa hati Pak Eli buat pendidikan dan khususnya pendidikan informal ini juga bisa dirasakan bahwa Pak Eli memiliki sebuah spirit yang kita sama-sama yakini sejalan untuk berjuang dalam dunia pendidikan. Jangan menyerah untuk terus berjuang Pak Eli. Kita sangat merindukan peran Pak Eli untuk sama-sama berkarya dalam dunia pendidikan di bangsa kita tercinta ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal, kita menjadikan bahwa momen hari ini adalah sebuah rangkaian dari homeschooling campaign yang diadakan oleh Asosiasi Pendidikan Bethel. Nah, dari homeschooling campaign ini materi-materi yang sudah dibahas dari mulai profil lulusan, kemampuan sosialisasi, dan sekarang bagaimana eksistensi homeschooling dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, demikian juga ada lomba-lomba. Jadi dalam rangkaian campaign ini kita memberikan sebuah lomba-lomba yang diadakan untuk setiap peserta atau setiap pelaku homeschooler, khusus homeschooler ya. Jadi lomba ini untuk para praktisi atau para siswa homeschooling ya, yang punya bakat di dalam cipta lagu. Wah, kalau yang tadi pidato bahasa Inggris sudah selesai. Film pendek juga sudah ditutup di akhir September yang lalu dan bulan Oktober ini masuk dalam lomba berikutnya yaitu Cipta Lagu yang bertemakan Merdeka Belajar. Jadi mungkin punya kenalan para praktisi homeschooling, para anak-anak homeschooling yang punya bakat dalam
dalam berkarya di dalam dunia seni atau bidang musik, menciptakan lagu, silahkan sampaikan karyanya. Kita lihat bagaimana supaya karya terbaiknya bisa sama-sama kita perhatikan ya. Oke, nah ini ada linknya, pendaftarannya ada di chatting ya, di mana setiap Bapak Ibu bisa melihat bagaimana informasi yang diperlukan untuk lomba tersebut bisa dilihat supaya karya-karya terbaiknya tetap bisa disampaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Oke, waduh, ini apa lagi nih? Lomba-lomba, informasi apa lagi, dan ini ada ini ya, ada chatting nih, ada chatting dari beberapa teman di sini yang saya harap memang kita sama-sama pahami. Oh, ini banyak juga masuknya di sini ya, ada beberapa pertanyaan chatting, cuman sayang sekali kita waktunya sudah habis, kita sudah waktu jam 1. Kita tidak bisa membahas semua. Nanti kita akan respon ya, bahwa setiap pertanyaan yang belum terjawab, kita akan dokumentasi, kita akan sampaikan ke Pak Eli ya. Pak Eli mohon bisa bersedia kalau memang ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di dalam forum ini ya Pak Eli ya. Nanti kita panitia akan catat pertanyaannya dan mungkin minta apa yang memang ternyata perlu ditanggapi oleh Pak Eli, nanti kita akan sampaikan ke Pak Eli ya Pak Eli ya. Siap, mangga. Oke, terima kasih Pak untuk kesediaannya. Nah, tiba waktunya kita akan ini dulu ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita saat ini, kita akan foto dulu bersama-sama. Mohon untuk yang hadir bisa sama-sama membuka kameranya. Kita akan didokumentasikan oleh Kak Gideon ya. Dengan saya Kak Sandi. Oh, dengan Kak Sandi ya. Oke, siap. Mohon kesediaannya untuk membuka kamera sebentar. Kita ada 2 slide, saya ambil di slide paling depan. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sebentar Bapak dan Ibu, mohon ditahan sebentar. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Kak Sony. Oh iya, jangan lupa teman-teman nanti ikut meriahkan di dalam pertemuan akbar kita di tanggal 3 Desember ya. Semua yang saat ini hadir, kalau bisa semua bisa sama-sama bergabung di dalam pertemuan akbar kita di tanggal 3 Desember di Gedung Stairway di Komplek Mekarwangi. Dan untuk pertemuan berikut seminar yang terakhir kita akan membahas tentang apa pandangan tokoh tentang homeschooling. Wah, akan dibawakan oleh Ibu Erlina dan Dr. Samto ya. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 di jam yang sama. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang mau sama-sama mengikuti pertemuan seminar ini kembali bisa mendaftar kembali ya di dalam link yang sudah disiapkan oleh panitia di dalam pertemuan yang terakhir di bulan November nanti. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Eli telah sama-sama memberikan sebuah paparan yang baik bagi setiap kita semua, memberikan wawasan dan pemahaman yang utuh buat setiap kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir, para panitia yang sama terlibat. Biarlah kita semua bisa terus memperjuangkan pendidikan di Indonesia sampai generasi menjadi lebih baik lagi bagi bangsa kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Eli. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Eli. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Eli. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu. Terima kasih. Izin Bu Ani, saya Lip. Ya. Mari Pak. Terima kasih.